Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa ghalib anta misbahus suduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kita meneruskan malam ini sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi kasih judul malam ini adalah kesaksian Syaimah. Masih ingat Syaimah itu siapa? Syaimah itu putrinya Ibu Halimah. Putrinya Ibu Halimah. Sekarang kemarin Nabi Muhammad diminta oleh Ibu Syaimah untuk perpanjangan masa menyusui. Tadinya 2 tahun, tetapi Ibu Syaimah masih belum puas karena melihat keberkahan, melihat kebaikan dari Nabi Muhammad kecil. Kembalilah Ibu Syaimah dari Mekah menuju ke desanya. Desanya apa namanya kemarin? Desanya namanya apa? Sa'di. Desa As-Sa'di. Pas kembali pulang menuju desa Sa'di itu anak-anak, ada seorang pendeta. Pendeta itu kalau Islam itu kiai atau wali, yang melihat dari kejauhan itu ada kelip-kelip cahaya. Kemudian ditunggu itu cahaya apa itu? Ternyata semakin dekat ada rombongan kecil, rombongan Pak Haris, Ibu Halimah, terus Syaimah, terus Nabi Muhammad yang masih kecil. Semakin dekat, cahaya yang kelip-kelip itu ternyata dari pundak anak kecil, pundak Nabi Muhammad. Itu ada sinarnya. Kemudian pendeta itu mengambil kitabnya. Diambil kitab, di sana ada tertuliskan kelak akan muncul Nabi akhir zaman, Nabi terakhir. Ciri-cirinya adalah tiba ada yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi zuhrihi alamatun. Di pundaknya itu ada tanda. Tandanya apa? Ada cahaya yang kelip-kelip kayak sandalnya anak kecil. Dulu ada sandal yang kalau diinjak bisa kelip-kelip gitu toh? Pernah pakai sandal itu enggak? Nanti kalau diinjak terus bercahaya, kalau diinjak bercahaya itu. Itu pundaknya Nabi Muhammad juga begitu. Pundaknya Nabi Muhammad itu bercahaya. Kemudian pendeta ini berkeyakinan bahwa ini adalah calon nabi, pasti ini calon nabi. Terus diumumkan ke teman-temannya. Itu anak kecil yang dibawa rombongan itu harus dibunuh. Karena anak kecil itu besok akan menjadi nabi. Kalau dia menjadi nabi, agama kita akan dihilangkan. Berhala-berhala kita akan dihancurkan. Maka kemudian pendeta ini menghubungi orang-orang, menghubungi tokoh-tokoh supaya
membunuh Muhammad yang masih kecil itu. Tapi Ibu Halimah tidak tahu. Terus ringkas cerita, rombongan Ibu Halimah akhirnya sampai di rumahnya. Setelah sampai, kemudian Nabi Muhammad semakin besar. Umur 2 tahun Nabi Muhammad itu sama seperti umur 6 tahun anak biasa. Umur 6 tahun Nabi Muhammad sudah dewasa itu Nabi Muhammad. Pemikirannya terus ucapannya sudah seperti orang dewasa. Kemudian sekitar umur 3 tahun, 4 tahun, menjelang 4 tahun itu Ibu Halimah itu kambingnya kan sekarang sudah beranak-anak, sudah banyak karena keberkahan Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad ikut Ibu Halimah itu kambing yang tadinya kurus jadi gemuk, kambing yang tadinya tidak pernah hamil bisa hamil. Satu hari anak-anak, panas banget, suasana panas, matahari terik. Saimah itu mengajak Nabi Muhammad main-main, main ke sana kemari sampai siang hari itu baru pulang. Terus Ibu Halimah itu menegur, Saimah ya, bukan Soimah ya, Saimah, kamu itu kalau main-main jangan siang-siang seperti ini. Siang itu panas. Kasihan itu Muhammad. Muhammad itu kita jaga baik-baik supaya dia nyaman hidup bersama kita. Jangan dijak dolan siang-siang, nanti kepanasan dia. Ini kesaksian Saimah pertama. Tadi kan judulnya kesaksian Saimah. Saimah itu mengatakan begini. Ya ummah, ma wajada akhi haroron. Mama, kalau saya pergi dengan Muhammad itu aman. Karena apa? Muhammad itu kalau siang, kalau panas, dia itu tidak kepanasan. Ketika Nabi Muhammad itu kalau siang hari ada matahari panas itu yang lain kepanasan, Nabi Muhammad itu tidak kepanasan. Ra'aitu ghamamatan tudilluhu alaihi. Ini kesaksian Saimah pertama. Saya tuh melihat kalau Muhammad kecil itu berjalan, kemudian dalam kondisi panas, ada mendung yang ada di atasnya Muhammad. Mendung yang menyelimuti Muhammad. Idza waqafa waqafat wa idza saro sarot. Kalau Muhammad itu berhenti, mendung itu berhenti. Kalau Muhammad jalan, mendung itu jalan. Kalau Muhammad lari, mendung itu lari. Jadi mendung itu mengikuti Muhammad di atasnya itu. Jadi aslinya panas jadi tidak panas. Kalau Nabi Muhammad berhenti, mendung di atasnya berhenti. Kalau jalannya cepat, tek, mendungnya cepat, tuk gitu. Kalau Nabi Muhammad lari, mendung itu lari, wush gitu. Kalau Nabi Muhammad kok lari kenceng, terus direm, shit, mendungnya mandek set gitu. Jadi kayak mendung itu kayak aneh gitu. Ini kesaksian pertama dari Saimah. Saimah itu tahu sendiri itu kejadian ajaib itu. Terus Bu Halimah itu mulai semakin heran. Ini anak ini kok ada keanehan terus. Nah, itu kesaksian pertama. Yang kedua, satu hari Nabi Muhammad itu siang-siang itu sepi. Siang kok sepi, terus tanya sama ibunya, sama Ibu Halimah, Bu, ini kakak kemana? Kak Saimah dan yang sepantaran itu kok pada ndak ada. Terus Bu Halimah mengatakan, Muhammad, dia itu kita tugaskan untuk menggembala kambing-kambing kita. Dia pergi ke kebun sana menggembalakan kambing-kambingnya.
Terus Nabi Muhammad mengatakan, ib'ati ma'ahum, Bu, izinkan saya untuk ikut menggembalakan kambing. Aku senang dengan kambing. Saya bisa menggembalakan kambing. Izinkan nggih, besok saya mau ikut menggembalakan kambing. Akhirnya Ibu Halimah mengizinkan. Ketika Saimah pulang, dikasih tahu, besok Muhammad ikut menggembalakan kambing, tapi tolong dijaga betul Muhammad, diawasi, jangan sampai Muhammad hilang. Nanti kalau Muhammad hilang, kita yang bertanggung jawab. Itu Ibu Halimah mengatakan. Pagi harinya Nabi Muhammad senang, wah besok mau menggembalakan kambing. Semua nabi itu menggembalakan kambing, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari kecil menggembalakan kambing. Pagi-pagi setelah sarapan, Nabi Muhammad berpamitan dengan Ibu Halimah. Saimah, terus pantaran Nabi Muhammad itu juga ikut bertiga berangkat dengan kambing-kambingnya. Diceritakan yakhruju masruron wa ya'udu masruron. Nabi Muhammad itu keluar dari rumah salim dengan Ibu Halimah itu wajahnya senang sekali, bahagia. Kalau sore hari, kalau pulang, Nabi Muhammad juga bahagia, senang. Tidak ada beban, tidak ada rasa capek, tidak ada. Jadi berangkatnya itu senang, pulangnya juga senang. Berangkatnya gembira, nanti pulangnya juga gembira. Seperti kamu kalau sambangan. Kalau sambangan kan mau pulang itu. Senang apa senang? Senang. Itu namanya yakhruju masruron. Tapi kalau kembali ke sini, senang apa sedih? Loh, tidak kayak Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu pulang senang, kembali juga senang, tidak sedih. Yakhruju masruron wa ya'udu masruron. Jadi Nabi Muhammad kalau mau berangkat kemana senang, nanti pulangnya juga senang. Tidak pernah Nabi Muhammad mukanya itu, wajahnya itu merasa sedih, merasa lelah, merasa kayak cemberut, itu tidak pernah. Wajahnya pasti bergembira, pasti tersenyum. Itu Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita dengarkan kesaksian Saimah yang kedua. Beberapa hari Saimah itu cerita dengan ibunya. Mah, ini ada kejadian ajaib lagi. Apa? Terus Saimah bercerita, kan gini anak-anak. Nabi Muhammad itu ketika menggembalakan kambing itu, kambingnya itu tiba-tiba nurut dengan Nabi Muhammad. Di padang pasir sana kan mencari rumput sulit. Mencari rumput sulit. Ada itu rumput, tetapi rumput itu berada di bawah tanaman-tanaman yang lain. Kalau Indonesia itu misalnya ada di kebun ada yang nanam jagung. Tahu jagung enggak? Pernah lihat tanaman jagung? Nah, pernah lihat tanaman kacang? Nah, itu kan misalnya ada jagung, bawahnya kan ada rumput-rumputnya itu. Rumputnya itu biasanya diambili biar jagungnya gemuk. Misalnya tanamannya kacang ya, rumput yang ada di bawah itu diambili biar tidak mengganggu kacangnya itu. Lah Nabi Muhammad itu sebelum kambing-kambing itu makan, itu dikumpulkan dulu kambing-kambing. Kambing kok bisa dikumpulkan? Kambing-kambing datang dulu ke sini, terus datang semua, mbek, mbek, datang disuruh baris anak-anak. Kambing itu disuruh baris, siap gerak, terus siap. Terus dengarkan ya, sebelum kita makan didengarkan dulu, mbek, terus Nabi Muhammad ngomong ini, ngobrol dengan kambing. Nabi Muhammad ngobrol dengan kambing. Hei kambing-kambing, hari ini
nanti kalian dipersilahkan untuk mencari makanan di kebun ini. Tapi ingat pesanku, di kebun ini adalah kebun jagung. Ada rumputnya di bawah. Kamu hanya boleh makan, kalian hanya boleh makan rumputnya saja. Tidak boleh makan selain rumput, tidak boleh makan tanamannya. Jangan sekali-kali makan tanamannya karena itu milik orang. Orangnya hanya boleh kamu makan rumput. Paham apa tidak? Mbak. Paham apa tidak? Kamu pura-pura kambingnya ya. Paham apa tidak? Kambingnya itu bisa menjawab, seolah-olah menjawab paham. Nah, kalau begitu silakan sekarang kalian mencari makanan. Kambing-kambing itu kemudian masuk di kebun itu. Masuk di kebun. Terus pas kambing-kambing itu pada asik makan, Nabi Muhammad istirahat toh. Nabi Muhammad sudah siang itu sama Saimah sama yang lain istirahat. Di Arab itu mencari tempat istirahat di bawah pohon kan tidak ada. Akhirnya Nabi Muhammad mencari batu besar, terus istirahat di situ, tiduran di situ. Apa yang terjadi? Seperti biasa Nabi Muhammad itu dilindungi oleh awan. Awan itu sehingga Nabi Muhammad tidak kepanasan. Terus yang punya kebun itu datang. Terus melihat kebunnya, loh itu kebunku kok banyak kambing-kambing, wah bahaya ini, pelanggaran ini. Nanti tanaman-tanamanku bisa ludes habis ini kalau begini. Siapa ini yang punya kambing ini? Dicari. Cari ternyata ada 3 anak yang tiduran di batu. Dipanggil, hei anak kecil, come here. Come here apa? Come on. Sini semua. 3 sini terus. Cah 3 itu datang. Tek. Ada apa tuan? Ini kambing-kambing itu kambing siapa? Kambing kami. Kamu tidak tahu, kambing-kambing kok disuruh makan di kebun itu, nanti tanamanku rusak semuanya. Tanamanku kalau dimakan gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Terus Nabi Muhammad menjawab gini, maaf tuan, tenang saja, kambing-kambingku aman. Kok kamu bisa menjamin gitu? Iya, karena tadi sebelum makan kambing-kambing itu sudah tak kumpulkan, tak beri nasihat. Wah kamu itu ada-ada saja, kambing kok diberi nasihat. Wong santri aja diberi nasihat kadang-kadang melanggar. Oh, no. Kambing kok diberi nasihat. Iya tuan. Kalau tuan tidak percaya, silahkan tuan keliling di kebun. Nanti kalau ada jagung yang dimakan 1, nanti saya yang bertanggung jawab. Akan aku ganti. Kalau ada kacang yang mati karena diinjak-injak, nanti saya yang bertanggung jawab. Wah tenane, aneh menono kambing kok kayak gitu. Terus ini semangat ini, yang punya kebun itu semangat. Terus diperiksa dari ujung sini ke ujung sana itu dilihat, tidak ada yang rusak sama sekali. Tanamannya masih utuh, buahnya juga masih utuh, dan rumput-rumput yang di bawah itu hilang semua. Seneng ini yang punya. Wah hebat ini kambing-kambingnya. Padahal untuk membersihkan rumput-rumput ini biasanya harus membayari pekerja. Ini sudah sehari bisa bersih seperti ini. Wah seneng ki aku. Terus kembali ya. Sini. Namamu siapa? Muhammad tuan. Gini ya. Kambingmu ternyata bagus-bagus. Dia bisa membersihkan rumput-rumput kita. Nah, gini besok aku masih punya kebun banyak di sana. Itu rumputnya banyak. Besok nanti kamu kalau gembala di sana ya, di kebun saya sana. Nanti kamu saya beri upah. Karena bisa membersihkan rumput-rumput itu. Siap. Ya, seneng toh. Yang punya kebun seneng. Nabi Muhammad seneng.
Saimah seneng, apalagi kambingnya. Kambingnya semakin seneng, semakin gemuk-gemuk. Nah, terus besoknya juga begitu. Besok dikumpulkan lagi kambing-kambing. Kambing-kambing semuanya. Kamu jawab itu, pura-purai kamu kambingnya. Kambing-kambing. Sekarang makannya kita pindah di kebun sana. Seperti pesan yang kemarin, jangan sampai ada yang makan tanaman-tanaman. Makanlah hanya rumputnya saja. Paham enggak? Dan kejadian itu diceritakan oleh Saimah kepada ibunya. Ibunya semakin heran. Ini ada anak kok bisa mengendalikan kambing sedemikian banyaknya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian anak-anak itu berjalan terus selama berbulan-bulan sampai tiba waktunya sekarang sekitar Nabi Muhammad di situ hampir 4 tahun. 4 tahun di rumah Ibu Halimah. Terakhir ada kejadian yang menakutkan. Pas Nabi Muhammad kemudian Saimah menggembala kambing, tiba-tiba Saimah itu ketakutan, terus pulang manggil-manggil ibunya. Mama bahaya, mah. Mamanya Ibu Halimah sedang masak. Mah, bahaya, Muhammad bahaya. Muhammad dalam bahaya. Ada apa, Muhammad, ada apa? Nabi Muhammad di sana, mah. Mau di sana sampai tidak bisa ngomong. Nabi Muhammad bahaya, mah. Lah kenapa Muhammad, kenapa? Di sana ada bahaya, mah, bahaya. Mah, cepat mah ke sana, mah, sama papa ke sana. Tolong Muhammad. Lah Muhammad itu apa? Kena, ditenangkan hatimu, tenangkan dulu, ditenangkan. Disuruh cerita, Saimah. Kenapa? Tadi kan kita menggembala kambing sama-sama seperti biasa. Tiba-tiba ada putih dua pakai baju putih, orangnya sih ganteng, tapi dia mengeluarkan pedang, mengeluarkan pisau. Muhammad dibunuh, mah. Muhammad, aku lihat sendiri tadi perutnya Muhammad itu dibelah. Perutnya tadi dibelah itu apa bahasa Indonesia? Dibelah, dibedah. Yang teman. Iya, Mat, betul aku lihat. Ya, Dek, ya, aku lihat. Muhammad perutnya dibedel sampai sini. Aku melihat tapi tidak ada darahnya sih, tapi dibelah sama 2 orang itu, mah. Mah, tolong, mah, Muhammad, mah. Tolong, ayo kita ke sana. Saimah itu ngajak terus sampai mamanya itu ditarik. Sebenarnya ada apa itu dengan Nabi Muhammad yang masih kecil? Apakah Nabi Muhammad dibunuh? Apa Nabi Muhammad disakiti oleh 2 orang ini? Besok kita lanjutkan lagi cerita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.